bisa ndedonga angenku nggo kowe. Sliramu siji, tresnoku yo mung siji, tak simpen lan tak jaga tekane pati. Panyunku kanggo riko jaga tresno nison. Sayang aku tulus tresno sliramu. Tresno ora bakal ilang, kangen sansaya bekas, tembang rindu kanggo riko, janji suci tekane pati, salam tresno dijogo. Senajan adoh panggonanmu, sumpah tulus kanggo riko, salam rindu ning sliramu. Sumilir angin wengi kang tumetes, nambahi kangenku sansaya gedhi. Titipan rindu iki sansaya akeh, amung bisa ndedonga angenku nggo kowe. Sliramu siji, tresnoku yo mung siji, tak simpen lan tak jaga tekane pati. Panyunku kanggo riko jaga tresno nison. Sayang aku tulus tresno sliramu. Tresno ora bakal ilang, kangen sansaya bekas, tembang rindu kanggo riko, janji suci tekane pati, salam tresno dijogo. Senajan adoh panggonanmu, sumpah tulus kanggo riko, salam rindu ning sliramu. Tresno ora bakal ilang, kangen sansaya bekas, tembang rindu kanggo riko, janji suci tekane pati, salam tresno dijogo. Senajan adoh panggonanmu, sumpah tulus kanggo riko, salam rindu ning sliramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ngobras, ngobrol-ngobrol asik. Kembali lagi dari SMK Negeri 1 Ciluak. Kita kedatangan narasumber yang menarik karena ini narasumbernya perempuan dan masih muda belia. Dia juga termasuk siswi dari SMK Negeri 1 Ciluak. Kita langsung kenalkan saja ya. Beliaunya adalah Birta. Bisa diperkenalkan Birta, namanya siapa, dari kelas mana? Baik, nama saya Birta Amelia Natasha
Dari kelas 12 multimedia 3. Ya, dari kelas 12 multimedia 3. Iya. Kamu tahu nggak hari ini disuruh ke sini ngapain itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, nggak ada bocorannya ya awalnya ya kamu disuruh ke sini ya. Ya. Gini, gimana keadaannya kemarin selama beberapa bulan ya belajar di rumah? Bosan nggak itu? Bosan sekali. Bosan sekali ya. Ada kegiatan lain untuk mengisi waktu selain belajar daring? Ada sih. Ya bantu-bantu ibu tentunya di rumah. Terus? Dan ada itu manggung, jadwal manggung. Bukannya selama pandemi itu sudah tidak diperbolehkan untuk kerumunan termasuk juga pentas musik seperti itu? Iya, awalnya sih gitu, tapi dulu kan ada itu demo di Pati. Ya semenjak itu udah diperbolehkan sih, tapi ya harus ada waktunya. Maksudnya jadwal jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu iya. gitu. Oh, gitu. Jadi teman-teman semua, Berta ini siswi dari SMK kami yang punya bakat dan talenta di bidang tarik suara. Jadi hobinya nyanyi, tapi tidak hanya sekedar hobi, dia jadikan hobi saja, tapi juga menambah penghasilan juga ya Berta. Iya. Selain musik, selain bernyanyi, kamu juga kayaknya terjun ke modeling juga ya? Enggak sih. Oh enggak. Soalnya saya pernah ngintip itu di Instagrammu itu kayaknya kok foto-fotonya jadi foto model gitu. Cuma tuh buat iseng-iseng aja. Oh, ya karena gabut ya di rumah. Oh gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kan suatu saat nanti bisa terjun juga ke dunia modeling. Iya, soalnya aja. Kamu juga punya modal selain suara yang bagus, wajah kamu juga fotogenik, good looking gitu ya. Terus kamu juga berpenampilan menarik lah. Mungkin bisa jadi model yang besar sekali untuk jadi model itu. Ya itu bisa kamu kembangkan juga nanti. Iya, boleh dicoba sih. Ya daripada iseng-iseng tanpa tujuan foto-foto seperti itu kan bisa jadi terjun ke dunia modeling kan malah lebih bagus. Iya. Nyanyi, dunia modeling juga, tapi tetap sekolahnya itu harus yang prioritas utama pastinya ya. Iya. Jangan terus sekolahnya jadi yang nomor sekian, yang diutamakan nyanyi sama modelingnya. Karena kan sekolah kamu di sini juga tinggal beberapa bulan saja. Setelah ini lulus, kamu pasti punya cita-cita ke depan kuliah atau kerja itu besok nanti? Kerja sih. Oh kerja? Iya. Ya, semua pilihan kan nanti cita-cita masa depan kamu juga kamu nanti yang akan tentukan sendiri, kamu juga yang tahu arah dan tujuannya nanti. Nah, gini, kira-kira sejak kapan kamu mulai menekuni hobi bernyanyi ini terus dijadikan semacam dibilang pekerjaan sampingan ya bukan ya, tapi kalau nggak dibilang pekerjaan tapi itu menghasilkan gitu. Iya kan. Ya itu kira-kira sejak kapan? Kalau nyanyi sih sejak kecil, dari umur TK udah nyanyi dari kalau ada acara gitu. Acara-acara di tempat tetangga itu. Iya. Di acara sekolah ada apa tuh namanya? Lomba-lomba itu. Lomba. Oh gitu. Biasanya itu juga ikut. Dan kalau udah ada job itu SMP kayaknya. Oh, kamu SMP sudah dapat tawaran menyanyi? Iya. Panggung besar, misalnya panggung hajatan atau hanya gitu. Berarti bermula dari kecil memang sudah hobi menyanyi. Betul. Kemudian SMP sudah pertama kali manggung. Nah itu luar biasa. SMP kamu umur berapa kalau boleh tahu itu? Umur berapa ya? Lupa. Sekarang kamu umur berapa? 17. Berarti sekitar 14 tahun ya? 13, 14 ya? Kamu sudah nyanyi ke panggung. Wah itu, padahal nyanyi di depan orang banyak itu kan butuh mental yang bagus gitu. Kalau suara bagus pun kalau tidak punya mental bernyanyi di depan umum juga bakalan minder duluan. Berarti ya mental kamu sudah terbentuk sejak kecil. Berarti bermula dari
TK sudah mulai nyanyi-nyanyi, lomba-lomba di sekolah, SD, kemudian SMP mulai terjun ke panggung. Betul. Kalau boleh tahu tepatnya SMP kelas berapa itu? SMP kelas 1 ya. SMP kelas 1. Iya. Kamu masih ingat nggak pertama kali manggung di mana itu? Lupa. Masih ingat nggak apa ya? Honor ya, sebutannya honor. Kalau dulu aku tuh ikut itu loh Pak, ketoprak malah. Untuk itu ngelatih mental dulu. Kalau ikut ketoprak itu dari SD malah. Oh gitu. Iya. Malah jadi sama ketoprak juga tuh ini nggak hanya nyanyi. Iya. Berarti latihan acting juga. Atau di ketoprak? Enggak. Cuma itu loh. Nyinden. Yang nyanyi doang. Oh, itu. Berarti lupa pertama kali manggung di mana? Enggak ingat ya. Terus, kalau honor masih ingat. Berapa itu? 50.000. 50.000 zaman segitu. Iya. Umur 14 tahun nyanyi dikasih uang 50.000 itu sudah sangat senang sekali. Iya. Benar. Nah, itu mungkin jadi kenangan paling indah itu. Betul. Pertama kali nyanyi dikasih uang itu. Nah, kemudian setelah itu banyak tawaran-tawaran untuk menyanyi. Iya, lumayan kan selang waktu buat ngerubah suara itu kan butuh waktu juga. Ngerubah penampilan. Kamu ada trik-trik khusus itu atau belajar vokal itu kamu sendiri otodidak atau? Otodidak sih. Nyanyi di kamar mandi biasanya. Vokalis kamar mandi. Suara. Ya ada beberapa cara sih sebenarnya untuk melatih suara, kan bisa juga misalnya manggil guru vokal privat atau otodidak gitu. Tapi kalau memang bakatnya dari kecil memang sudah suaranya bagus, ya tinggal apa ya? Paling nggak melatih pernafasan gitu. Betul. Melatih pernafasan. Kalau pas lomba dulu sekolah itu pernah jadi juara nggak? Lomba menyanyi? Pernah. Itu SD, SMP? SD kayak. Lomba di mana itu? Di mana ya? Di gereja kayak ya? Oh, di gereja. Iya. Berarti bukan acara sekolah, tapi acara gereja. Iya. SD. Juara berapa itu? Juara 2. Oh, juara 2. Belum bisa juara 1. Nah, itu kan tadi SMP nyanyi. Pertama kali manggung itu punya perasaan minder, takut, atau apa ya? Ya pokoknya minder lah itu. Punya perasaan seperti itu enggak sih? Ya kalau minder, kurang percaya diri ya ada, tapi lama-kelamaan itu udah biasa. Biasa itu dilihat orang gitu. Nah, itu pas manggung. Kamu sekarang kan udah SMK. Iya. Udah 17 tahun kan, secara fisik kan kamu sudah mulai dewasa. Nah, itu pas manggung gitu kira-kira ada yang penonton yang kurang ajar, suka aneh-aneh gitu? Ada tentunya. Macam-macam sama kamu gitu. Iya. Nah, kamu nanggepinnya gimana kalau pas ada hal-hal semacam kayak gitu? Ya kalau masih ada batasannya ya ya wis lah barno wae gitu. Nah, nyanyi itu kan kadang siang, kadang malam. Iya. Kalau siang ya maksudnya nggak terlalu riskan. Nah, kalau malam kamu nyanyi, itu kira-kira orang tua mendampingi atau tidak? Ikut. Berarti ngantar kamu ya, orang tua ya. Nah, membagi waktu antara belajar, sekolah, dan menyanyi, kira-kira bagaimana itu? Ya lumayan susah tentunya. Dulu kan pas masih sekolah, belum ada pandemi. Gitu. Dulu tuh hampir setiap hari tuh manggung. Kalau siang sekolah ya pulang duluan, izin sama BK. Waduh, ini lah izinnya gimana itu? Izinnya gimana? Ya emang bilang mau manggung gitu, Bu. Lah izinnya terang-terangan mau nyanyi gitu. Iya. Tapi pernah nggak diizinin sama sekolah? Diizinin terus. Ya, sama Bu Ivi itu. Oh, itu. Ya mungkin sudah memaklumi. Iya. Tapi mengganggu nggak sih dengan sekolah misalnya? Kebanyakan manggung terus sampai bolos, bangun kesiangan, bolos, kecapean, pernah? Tidur di sekolah pun
juga pernah. Ya iya. Hampir setiap hari itu. Saya pernah ngajar kamu tidur. Kan kamu juga kebetulan multimedia saya nggak yang ngajar. Iya. Ya. Kelas 11 ya. Iki bocah iki diulang kok turu ya. Ditanya, "Kamu kenapa Ber kok tidur Ber?" "Ngantuk Pak, tadi malam habis manggung." Itu kan ya apa ya? Agak mengganggu juga kan. Iya. Sekolah. Tapi kalau disuruh milih misalnya, antara sekolah sama manggung kamu milih mana? Berat ini, Pak. Berat. Loh, ya harus dijawab itu. Tanggung jawab loh, sama-sama tanggung jawab. Kalau saat ini ya milih manggung, enggak ada sekolah. Oh itu. Ya realistis sekali. Jawabanmu realistis. Lebih milih manggung ya iya. Soalnya kan sekolah bisa dari rumah ya kan. Iya. Tapi kan juga job manggung juga nggak serame sebelum pandemi ya kan. Iya. Ini kan terkait juga dengan bakat. Terus kamu sering-sering manggung. Berarti kamu sudah menghasilkan sesuatu dari hasil bakat dan hobi kamu ini ya tentunya ya. Kan nyanyi juga pasti dikasih uang, honor gitu kan. Iya. Nah itu cukup membuat kamu apa ya, merasa seneng atau bangga gitu. Ya, saya tuh merasa seneng lah, bangga sendiri bisa sedikit membantu orang tua tentunya. Lumayan. Kalau sekarang, kalau boleh tahu bocorannya saja. Kalau nyanyi per manggung, Iya. honornya berapa sih? 300. Wis, mantap. 1 malam, bukan 1 malam, 3 jam ya? Iya. 3 jam nyanyi 300. Kalau pas jobnya rame sehari bisa 3 kali. Wih, 900. Ngalahi guru nih. Nah, tapi sekali manggung itu kira-kira berapa lagu yang bisa dinyanyiin? Enggak terhitung sih. Enggak terhitung. Bisa 10 lagu? Enggak sampai. Enggak sampai. 300.000 untuk kurang dari 10 lagu ya lumayan. 6 sampai 7 lagu mungkin 6 biasanya. sampai 7 lagu. Kemudian honor yang kamu dapat dari kamu manggung, biasanya kamu pergunain untuk apa? Kadang buat uang saku, kadang juga ditabung. Ditabung. Iya. Buat beli skincare. Enggak pakai skincare malah ini. Enggak pakai skincare. Biasanya anak-anak zaman now, anak-anak milenial zaman now yang cewek-cewek itu kan sekolah pun pakai skincare. Padahal zaman saya dulu anak-anak sekolah itu apa adanya itu tanpa make up, tanpa skincare dan lain-lain. Tapi anak sekarang kayaknya kebanyakan sih. Apa ya? Zamannya udah berubah. Iya. Berarti uang kamu manggung, kamu sisihin untuk nabung, sisanya untuk uang saku, untuk membantu orang tua juga ya pasti ya. Iya. Kamu berapa bersaudara toh? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Kamu barep. Iya. Nah ini bagaimana mengatur waktu antara menerima job dengan sekolah? Mengatur waktunya seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau sekolah kan pulangnya sore. Itu langsung bersih-bersih, mandi. Sampai rumah langsung berangkat lagi. Berangkat manggung. Gitu. Iya. Biasanya jam berapa sih kalau manggung itu? Malam? Kalau dulu itu ya jam 8, jam 7 udah harus di lokasi. Udah stay di lokasi. 3 jam. Iya. Jam 10. Pernah nggak manggung sehari sampai lebih dari 2 kali? Pernah. Hebat. Sekali manggung 7 lagu ya, 3 kali manggung 21 lagu. Suaranya yo sampai serak-serak. Pernah sampai apa ya? Kelelahan gitu, kecapean pas manggung gitu, saking rame. Pernah banget. Pernah banget. Sampai batalin job juga pernah, saking capeknya. Nah, itu jobnya di sekitar daerah sini-sini atau sampai pernah keluar kota misalnya antar kabupaten atau pernah ke daerah lain itu? Pernah juga? Pernah sih. Paling jauh di mana? Mana ya?
Rembang. Oh, pernah di Rembang. Kudus. Selain acara kayak nikahan, sunatan, Iya. pernah ada acara yang resmi, maksudnya resmi dari pemerintah misalnya manggung di kabupaten atau di mana itu pernah? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Berarti kebanyakan sebagian besar acara hajatan. Hajatan. Pernah ikut ini enggak sih? Iseng-iseng kepengin ikut acara ajang mencari bakat. Contohnya kayak Indonesian Idol, kayak apa namanya? Rising Star. Apa itu namanya? Saya lupa itu. Yang di Indonesian Voice Indonesian Voice ya. Ya seperti itulah. Pernah nggak? KDI ya. Kan kamu ini kan saya lihat itu arahnya lebih ke dangdut. Iya. Nah, nggak pernah pengen ikut KDI, audisi seperti itu. Kalau niatan pengen tuh ya pengen, tapi mentalnya belum kuat. Oh, belum kuat. Iya. Ya harusnya dicoba aja nggak apa-apa. Masalah mental kan nanti bisa mengikuti. Soalnya kan kesempatan sekali. Iya Artis sih. daerah sini kan juga ada. Dari Pati pernah kan kemarin KDI juga. Iya ada. Nah, makanya mungkin kamu bisa nanti mengembangkan ke arah situ. Ya semoga aja. Ikut audisi itu. Siapa tahu namanya rezeki kan kita nggak tahu kan. Nah, pernah nggak di sekolah itu diledekin atau dibully teman gara-gara kamu ini penyanyi itu? Pernah seperti itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Teman-teman semuanya mendukung gak? Iya. Semuanya tahu. Tapi nggak pernah minder juga di sekolah itu misalnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Mah pede. Malah pede. Aku bisa nyari uang dari hobiku itu. Ya nggak gitu sih. Ya mungkin ada teman-teman yang merasa gitu, sekolah kok gini. Mungkin paling ada. Paling ada, tapi nggak pernah sampai tersuarakan langsung ke kamu itu nggak pernah. Pernah nggak sih kamu mikir ada orang lain misalnya gitu? Kan ada juga sih orang-orang yang pernah punya pikiran kayak gini. Pekerjaan penyanyi itu kan apa ya? Semacam kayak ada yang bilang negatif itu loh. Iya banyak emang. Lah itu kamu untuk menyikapi biar orang-orang yang berpikiran seperti itu agar tidak mikir seperti itu lagi gitu loh. Kamu punya pemikiran seperti itu nggak? Maksudnya apa ya? Kamu harus menjelaskan ke mereka kalau penyanyi itu tidak senegatif yang mereka pikirkan. Nah, itu kira-kira bisa kamu sampaikan ke mereka bagaimana itu? Kalau saya sih nanggepinnya tuh mulai dari hal berpakaian. Kalau saya tuh gimana ya ngomongnya? Bingung. Jadi omongkan saja. Ngomong kita curhat-curhatan di depan apa ya? Cara menyikapi dalam pemikiran orang. Kalau saya sih mulai dari hal berpakaian. Misalnya pakaiannya yang seperti apa? Kalau saya kan kalau pakai yang mini itu malah risih nggak senang. Iya. Ya. Mentok itu pakai selutut. Gitu. Kalau nggak panjang. Ya soalnya kan kadang ya memang orang awam itu mikirnya penyanyi itu kan mesti dilihat penampilannya. Iya, pertama betul. Kali kan pakaiannya. Iya. Kalau pakaiannya yang seksi-seksi seperti itu kan mesti wah ini negatif. Tapi sih sekarang saya lihat kalau penyanyi sekarang pakaiannya sudah nggak senorak dulu. Iya. Kalau dulu zaman tahun 2000-an, pertengahan 2000-an memang kalau nggak pakaian yang ketat ya pakaian yang mini sekali itu kan memang image-nya ke penyanyi itu kan jadi jelek. Padahal yang seperti itu kan cuma 1, 2, 3 orang. Iya, tapi betul. Semuanya kena imbasnya. Tapi kalau sekarang sih saya lihat memang untuk berpakaian memang sekarang mulai lebih sopan. Ini pakai pakaian yang kasual biasa, kadang pakai celana jeans, pakai kaos. Kalau ada juga yang pakai gamis, ada yang pakai pakaian panjang seperti. Nah, itu juga mengubah mindset orang lain. Sebenarnya mereka sendiri sih penyanyi juga itu kan pasti punya pikiran, saya nggak mau lah dicap jelek, saya nggak mau dicap negatif. Bagaimana caranya
agar saya itu nggak dicap negatif ya. Iya. Tentunya dengan berpakaian itu. Nomor 1 itu sih ya. Iya. Apa yang membuat kamu ini semakin semangat menekuni bidang kamu ini? Ya karena pertama karena ada semangat dari orang tua tentunya, terutama Dukungan ya. Iya, terutama dari ibu. Ibu sangat mendukung sekali. Sangat. Nah, kamu punya bakat suara nyanyi seperti ini turunan dari orang tua, bapak, ibu atau memang lahir sendiri? Maksudnya bukan lahir. Maksudnya kamu nggak nurun siapa-siapa gitu. Memang Nurung bapak kayaknya. Oh, bapak. Iya. Yang pintar nyanyi itu bapak. Iya. Ya, biasanya juga seperti itu sih. Kalau orang tua pintar nyanyi, ada salah satu anaknya yang nurun jadi penyanyi. Bapak ibu ada yang pintar gambar, anaknya juga nurun. Bakat itu biasanya diturunkan dari orang tua. Iya. Jadi itu tadi kamu semakin menekuni bidang ini karena pertama ada dukungan, kedua memang ini bidang kamu, hobi kamu. Iya. Apalagi sampai menghasilkan materi gitu kan. Betul. Lebih apa ya istilahnya, lebih perfect lah ya. Nah, sejauh ini tanggapan orang tua kamu dengan pekerjaan yang kamu lakukan ini kira-kira apa? Ya, selain mendukung itu, ada nggak sih masukan-masukan atau kamu harus gini dari orang tua kamu? Kalau masukan ya ada dari ibu. Khususnya buat suara. Kalau ngoreksi dari suara, kamu ini kurang ini loh. Ya nanti coba. Untuk penampilan? Penampilan misalnya gini. Gimana? Kamu pakai baju ini misalnya. Iya. Seorang tuamu, baju ini terlalu gini terlalu minim, terlalu pernah nggak? Iya. Pernah diingatkan. Setiap hari kalau manggung diingetin gitu terus. Malah jangan-jangan disiapin sama ibu kamu. Ya kadang disiapin juga. Disiapin. Kalau yang nganter manggung siapa? Sama ibu. Sama ibu. Kamu apa sama ibu? Bayangan ke depan kira-kira apakah bidang yang kamu tekuni ini bisa menjadi pegangan buat kamu? Pernah nggak sih punya bayangan? Aku harus tetap di jalur ini menjadi penyanyi profesional. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya ikut ajang pencarian bakat atau iseng-iseng rekaman di YouTube. Nah sekarang kan jadi penyanyi itu kan nggak seribet seperti dulu kan. Kalau penyanyi dulu itu harus ke label lah, nyodorin sampel, masukin ke label, ditolak. Nah sekarang semenjak ada YouTube, menjadi artis itu sangat gampang sekali. Contohnya aja kayak Denny Caknan itu. Iya. Itu dulu siapa sih? Sekarang menjadi penyanyi yang malah ngalah-ngalahin penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal sebelum-sebelumnya itu. Betul. Nah itu punya nggak bayangan kamu ke depan? Saya tetap fokus di dunia tarik suara itu. Kalau bayangan sih ada, tapi kalau manggung kan gimana ya? Nggak sampai 1 bulan full. Ya nanti pikirannya masih cari kerja yang lain, sampingan gitu. Maksudnya nyanyinya sampingan atau kerjaan lain yang sampingan? Nyanyinya yang sampingan atau? Nyanyinya yang sampingan. Pekerjaan utama harus tetap. Ada. Sampingannya nyanyi. Ya. Tapi kan kalau kamu kerja di kantor atau kerja di apa itu kan siang kan full. Berarti kamu bisa nyanyi cuman malam. Enggak seperti pas zaman sekolah itu. Bisa siang, bisa malam. Iya. Iya benar sih. Ya nek saran saya sih, kamu jangan hanya fokus ke menyanyi panggung itu. Cobalah kamu iseng-iseng nyanyi nyiptain lagu sendiri, upload di YouTube gitu. Atau gandeng siapa pemain musik sing di sini sudah sudah punya karya gitu lah. Iya. Itu kan mungkin bisa merubah
bisa merubah nasib ya. Ya dikatakan merubah nasib ya merubah nasib. Siapa tahu kayak happy asmaranya Pati atau Via Valennya Pati ya. Bisa jadi kan. Nasib kan kita nggak tahu. Iya. Lah kayak happy asmara Via Valen Dini Caknan itu kan juga bermula dari nyanyi. Kalau Via Valen dari panggung ya. Dari panggung ke panggung itu ya kalau saya ingat. Tapi kalau happy asmara sama Dini Caknan memang full dari YouTube awal mulanya ya. Ya jadi nggak menutup kemungkinan tetap kamu di bidang nyanyi tadi. Lah untuk modeling ya kan tadi sudah saya singgung di awal itu. Modeling juga kamu kayaknya kamu tadi bilangnya cuma iseng-iseng itu. Tapi kalau saya lihat itu kamu cocok juga modeling. Saya beberapa kali lihat foto-foto kamu di Instagram itu ya. Kok kayaknya cocok juga ini. Nggak pede malah kalau jadi modeling. Belum pede. Nggak pedenya kenapa? Nggak tahu. Nggak pede aja gitu. Malah lebih pede di depan orang-orang banyak. Di depan kamera yang fotografer itu malah kamu nggak pede? Kurang pede sih. Mungkin kurang pedenya karena kamu nggak bisa bergaya atau malu di shoot kamera itu. Mungkin nggak bisa bergaya gitu. Siapa bilang foto kamu di Instagram itu semuanya bergaya, foto Jenny kok kalau saya lihat. Ya coba aja nanti modelingnya juga dikembangkan siapa tahu. Iya. Ada dua opsi ya. Kalau job manggung sepi, gantian modeling. Kalau cita-cita kamu tuh pengen menjadi apa tuh cita-citanya? Kalau dulu sih cita-cita pengen jadi bidan. Jadi bidan. Iya. Mulia loh itu. Itu cita-cita yang sangat mulia sekali. Dan sampai sekarang masih atau udah berubah? Enggak. Udah berubah? Berubah. Lah berubahnya karena apa? Nggak tahu ya, karena udah ngerasain rasanya kerja gitu. Udah gak ada cita-cita malah. Otomatis kalau kamu masih mempertahankan cita-cita di bidan kan kamu pengennya tetap kuliah ke kebidanan ya, iya. Akbid ya. Yuk, apa malah mending kamu terusin cita-cita bidan tapi juga nyanyi itu kan bisa juga kan, nggak harus fokus ke nyanyi itu. Bisa sih, tapi ya udah berubah pikiran lah gitu. Udah nggak ada passion lah, udah nggak ada semangatnya di bidan lagi ya. Iya. Sayang itu bidannya hanya cewek ya. Kalau cowok saya pengen loh jadi bidan itu. Bidan nggak boleh cowok. Nanti cita-citanya bidan. Lah selain bidan, selain penyanyi, nggak ada lagi. Jadi orang sukses. Semua orang bermimpi jadi orang sukses lah. Jalurnya beda-beda. Iya. Mungkin kamu bisa suksesnya dari jalur menyanyi. Nah setelah lulus dari sekolah, dari SMK ini, tadi pengennya kerja ya? Iya. Nah ada spesifikasi khusus nggak kerjanya di bidang apa itu? Belum pemikiran sih. Belum pemikiran? Iya, belum mikir sampai situ. Lah ini kamu sudah masuk semester 2 kan, otomatis sekolah tinggal beberapa bulan lah, itu kamu harus punya planning. Kerja di mana, atau misalnya kalau kuliah ya kuliah di jurusan apa, atau misalnya kalau pengen fokus di karir nyanyi ya langkah selanjutnya seperti apa kan, kamu harus memikirkan dari sekarang sebenarnya. Iya. Harus ada planning. Mumpung waktunya masih ada itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Tolong kamu sampaikan pesan-pesan kepada semua teman-teman Ngobras yang melihat Ngobras edisi hari ini. Punya pesan-pesan apa kamu ke mereka? Boleh bebas, nggak harus tentang menyanyi. Apa saja lah boleh. Apa ya, malah bingung saya. Ya kalau bingung salah satu aja, penyanyi atau ke sekolah lah. Ya kan antara sekolah dan menyanyi kan mungkin kamu punya pesan-pesan ke teman-temanmu gimana cara. Kan yang seperti kamu kan banyak tuh, yang sekolah sambil nyanyi, banyak. Sekolah modeling. Nah, kamu bisa ngasih
saran yang udah kamu lakuin? Ya, tentunya harus bisa membagi waktu antara sekolah sama bekerja sampingan. Dan harus jaga attitude tentunya. Penting itu ya. Penting sekali. Oke teman-teman, rasanya waktu cepet banget ya. Saya pengennya masih ngobrol lama, kalau narasumbernya seperti ini saya betah. Ya mungkin nanti lain kali kita bisa mengundang Berta lagi ya, Ber ya. Iya. Enggak keberatan kan kalau? Enggak sama sekali. Enggak kapok kan? Enggak. Oke, demikian tadi ngobrol-ngobrol asik kita dengan Berta Amelia. Kita bisa banyak mendapatkan informasi, hal-hal yang menarik dari Berta. Seperti biasa, ambillah sisi positifnya, yang baik boleh diambil, yang buruk silakan dibuang. Oh ya, sukses ya buat kamu ya ke depannya. Iya, makasih, amin. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komen, share, dan like-nya ya. Saya biar ngobras ini nanti semakin berkembang. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tenane. Opo aku salah yen aku kondo, opo